Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bentuk aljabar, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Kita langsung saja ke materinya. Nah, menyederhanakan bentuk aljabar. Sebelumnya, di video sebelumnya kita telah menyinggung ada bentuk yang tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, kemudian bentuk seperti apa yang dapat kita sederhanakan lagi? Oke, misalnya di sini kita punya beberapa benda. Ada botol sirup, ada roti, selai, lalu snack, dan susu segar. Nah, misalnya kita punya gambar kedua ini. Di gambar kedua ini, sirupnya itu ada 3. Berarti, secara tidak langsung, ini menggambarkan bahwa A-nya itu ada 3. Oke, berarti kita bisa tulis 3A. Kemudian B, rotinya ada 2 kan, 1, 2. Berarti sini ditambah 2B. Kemudian selainya ada 1, 2. Berarti kita tulis 2C. Kemudian ini mie-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 ditambah 4D. Kemudian susunya ada 1. Berarti tambah 1E. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaan. Kalau bentuk tidak sederhananya, berarti kan cara penulisannya itu tadi bukan 3A, tapi A plus A plus A. Nah, ini tidak sederhana. Makanya kita tuliskan secara sederhana, yaitu seperti ini. Lalu, apakah 3A tambah 2B ini bisa dioperasikan? Tentu tidak ya. Karena botol sirup ini dengan roti beda benda dia. Makanya A dan B tidak dapat kita satukan. Dan ini adalah bentuk paling sederhananya. Oke, contoh lainnya. Misalnya di sini kita punya contoh 1, di sini kita punya 3x plus 2x plus 8. Nah, kita coba sederhanakan. Kita lihat variabelnya. Di sini ada x, di sini ada x. Variabelnya sama-sama x. Berarti kalau sama-sama x, kita bisa operasikan. Operasikan apanya? Operasikan koefisiennya. 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Variabelnya ini adalah x, berarti 5x. Ibaratnya kalau misalnya di sini ada 3 sirup. Misalnya x ini adalah sirup tadi. 3 sirup ditambah 2 sirup. Berarti ada 5 sirup. X-nya tidak jadi ada XX, enggak. X-nya tetap 1, karena ini melambangkan sirupnya. Melambangkan 5 sirup. Oke, kemudian 8 plus 8. Nah, kenapa tidak bisa digabung dengan 8? Ya, karena 8 ini tidak punya nilai variabel. 8 ini hanya angka 8, bukan 8 sirup di sini. Ya, makanya tidak bisa digabung. Nah, ini adalah bentuk sederhananya, 5x plus 8. Contoh lainnya. Misalnya kita punya 3x plus y plus 4 plus 2y. Nah, sama dengan. Nah, kalau kita lihat nilai x-nya, 3x. Apakah ada variabel x lain di sini? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, berarti 3x ini sudah paling sederhana. Kita tuliskan di sini 3x. Ditambah y. Kita lihat apakah ada variabel lain yang punya y.
ternyata ada 2Y. Berarti kita tambahkan. Nah, ketika nilai di depannya koefisien itu tidak muncul, berarti di depan itu sebenarnya ada angka. Ada angka koefisien yaitu 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti tambah 3. 3 apa tadi? 3Y. Ditambah 4. Nah, 4 ini adalah konstanta karena dia tidak mempunyai variabel. Contoh lain. Misalnya kita punya 5P plus 2Q dikurangi 3R. Nah, apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak ya. Kenapa? Karena semuanya sudah berada pada bentuk yang sederhana. P di sini tidak ada P lagi, Q tidak ada Q lagi, R tidak ada R yang lainnya lagi. Kecuali kalau misalnya di sini kita munculkan misalnya di sini ada 2P plus 5R min 7Q misalnya. Nah, sama dengan kita lihat P. Apakah ada P yang lain? Ternyata ada 2P. Ada P yang lain lagi? Tidak ada ya. Nanti kita tambahkan 5 tambah 2 sama dengan 7. 7 apa? 7P. Ditambah Q. Ada Q yang lain? Ada. Min 7Q. Oke, kita jumlahkan. 2 dikurangi 7. 2 kurangi 7. Atau kamu boleh operasikan terbalik. 7 kurangi 2. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Cuman karena tadi yang paling gede adalah negatif, yaitu negatif 7, berarti 5 nya bukan positif tapi negatif 5. Nah, kemudian R min 3R, ini ada 5 ya, min 3 plus 5 atau 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Karena 5 nya positif, jadi kita masukkan positif R. Oh iya, yang ini Q nya gue tulis. Oke, jadi jawabannya 7P min 5Q plus 2R. Nah, contoh lainnya. Misalnya di sini kita punya X kuadrat plus 4X plus 5X kuadrat. Nah, ini bagaimana bentuk sederhananya? Kita lihat. Di sini X kuadrat. Ini X kuadrat. Semuanya punya variabel yang sama, yaitu X. Tapi pangkatnya berbeda. Ini X kuadrat, ini X saja. Kalau X saja artinya dia X pangkat 1. Ini X kuadrat juga. Nah, dalam bentuk aljabar, dalam operasi bentuk aljabar atau penyederhanaan bentuk aljabar, kita boleh menjumlahkan ketika koefisiennya benar-benar sama. Ketika variabelnya benar-benar sama. Kalau misalnya X kuadrat dengan X itu berbeda ya. X kuadrat tidak sama dengan X saja. X pangkat 1. Makanya ini tidak bisa dijumlahkan X kuadrat dengan X. Tapi X kuadrat bisa dijumlahkan dengan X kuadrat lagi. Nah, di sini tadi ada angka ya 1. 1 tambah 5 berarti 6. X kuadrat. Nah, tulis X kuadrat. Ini sama kayak tadi. X kuadrat ini nggak ditambahkan, nggak jadi X pangkat 4. Karena yang kita tambahkan hanya nilai koefisiennya saja, 5 tambah 1, 6. Variabelnya tidak ikut ditambah. Oke, lalu ditambah 4X. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Contoh lainnya. Misalnya di sini kita punya XY
min X kuadrat, min 3X kuadrat, min Y kuadrat, min 3XY, plus 2Y kuadrat. Oke. Di sini prinsipnya sama seperti yang nomor 4. Nilai variabelnya itu harus sama. XY dengan X kuadrat dan dengan Y kuadrat itu berbeda. Kita tidak bisa operasikan XY dengan X kuadrat ataupun dengan Y kuadrat. Kita harus cari variabel lain yang punya variabel XY. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan ya, karena X dikali Y. Maka ada, ternyata ada, yaitu min 3XY. Nah, kita operasikan koefisiennya, 1 dikurangi 3. Oke, berarti sama dengan negatif 2XY. Nah, ini tetap XY. Kemudian, apakah ada X kuadrat lagi di sini? Ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kita langsung tulis min 3X kuadrat. Kemudian, Y kuadrat. Apa ada lagi? Oh, ada ternyata. Yaitu 2Y kuadrat. Berarti 1 dikurangi 2. Maaf, 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 apa? 1Y kuadrat. Ya, atau kita bisa tulis, karena dia positif, kita tulis di depan Y kuadrat min 2XY min 3X kuadrat. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, jika ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Kemudian, kalau misalnya bentuknya berupa perkalian, bagaimana? Misal, kita punya 3 kali 4X. 3 dikali 4X. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, prinsipnya itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan tadi. Kita kalikan dengan koefisiennya lagi. 3 dikali 4. Kita kalikan 3 kali 4 12. X-nya karena tidak ada X yang lain, berarti ya masuk ke sini X. Yaitu perkalian. Contoh lain. Misalnya 2 dikali negatif 8X. Nah, kalau misalnya ada 2 dikali negatif 8X, ini artinya beda dengan 2 dikurangi 8X ya. Ini beda. Kalau ini dikali, ini mau dikurang. Dikurang dengan 8X. Kalau ini 2 dikali negatif 8X. Nah, ini udah bentuk sederhana, seperti nggak bisa dioperasikan lagi. Kalau yang atas ini bisa. 2 kali 8 atau 2 kali negatif 8. Itu negatif 16. X nggak ada lagi, berarti masukkan ke sini X. Contoh lain, misalnya ada X-nya lagi, 4X dikali 3X. Oke. Kalau bentuknya seperti ini, kita kalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini X ketemu X lagi. Kalau ini X dikali X, berarti X-nya ada 2, atau X pangkat 2 gitu kan. Kalau ditulis ulang sebenarnya seperti ini nanti tuh, XX 12 XX. Cuman sebelumnya kita belajar ya, kalau ada X dikali X itu sama dengan X pangkat 2. Berarti penulisan yang ini kita bisa ubah jadi 12 X pangkat 2. Contoh lain, misalnya kita punya 4X kuadrat dikali 2X. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Kita kalikan koefisien dengan koefisien. 4 kali 2
sama dengan 8. Nah, variabelnya nih. Ini variabelnya x kuadrat. Kalau ini x, variabelnya beda dong ya. Tapi apakah bisa dioperasikan? Ya, kalau dalam perkalian ini bisa. X kuadrat dikali X. Tadi di atas X kuadrat itu artinya X-nya ada 2 kan? X dikali X berarti nambah X-nya 1. Berarti jadi 8, X-nya ada 3 ya, atau X pangkat 3 gitu. Atau kalau cara lainnya kamu bisa tambahkan saja pangkatnya. Ini 2, ini 1. Jadi 2 tambah 1, 3, atau 8 dikali X pangkat 3. Contoh lain. Misal kita punya min 3 dikali min 4x. Nah, ini operasinya negatif dengan negatif. Sebelumnya kita tahu kalau operasi perkalian negatif dengan negatif itu hasilnya bakal jadi positif ya. Nah, ini pada menyederhanakan bentuk aljabar juga sama prinsipnya. 3 kali 4 12, x tidak ada x lagi berarti x. Oke, contoh lain. Misal kita punya perkalian yang bentuknya itu distributif. 2 dalam kurung 3A plus 2B atau 4B ya, biar berbeda nilainya, 4B. Nah, ini perkaliannya kita harus kalikan satu-satu karena sifatnya distributif ya. Kita kalikan 2 dengan 3A, berarti di sini 2 dikali 3A ditambah 2 dikali dengan 4B, 2 dikali 4B, berarti sama dengan 2 kali 3 6A ditambah 2 kali 4 8B. Nah, ini jawabannya. Ini sederhananya seperti ini. Oke, sebagai latihan silakan kerjakan soal berikut ini. Latihan nomor 1. Sederhanakan bentuk berikut. Oke, ini bagian A saja. Ini A, sederhanakan bentuk berikut. Nomor 1. 3A plus 7A sama dengan berapa? Min 9. Oke, ini nomornya. Min 9A. Oke, min 9A ditambah 17A sama dengan berapa? Kemudian 3A plus 2B dikurangi 7A plus 5B sama dengan berapa? Kemudian 7A min 5B plus 10A plus 17B sama dengan berapa? Oke, kelima. A min 5B plus 6A
plus 7B sama dengan berapa? Oke, yang bagian B nya oke, sederhanakan bentuk berikut. Satu 3 dikali 7A. Kedua 5 dikali min 7A. Ketiga 2A dikali 3A kuadrat. Keempat 3P kuadrat dikali, ini kalinya pakai dot saja, dikali min 2P sama dengan berapa? Dan terakhir 3 dikali 2A min 7B sama dengan berapa? Nah, silahkan kalian coba kerjakan, kemudian diskusikan jawaban kalian dengan teman-teman kalian. Oke, mungkin itu saja video mengenai penyederhanaan bentuk aljabar. Kita akan ketemu lagi di bagian ketiga bentuk aljabar, yaitu mengenai operasi bentuk aljabar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.